Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu ala dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita masih diberi kenikmatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama pada hari ini dalam rangka mengikuti kajian tauhid atau akhlak pada hari Ahad pekan yang kedua ya. Alhamdulillah kajian pada hari ini hari Ahad tanggal 18 Jumadil Awal tahun 1447 Hijrah yang bertepatan dengan tanggal 9 November 2025. Semoga kajian pada pagi hari ini dapat meningkatkan nilai kita di dalam beribadah kita, insyaallah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat tabi'in dan mudah-mudahan sampai kepada kita selalu umatnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang saya hormati, saya akan membagikan sebuah teks doa yang dari Ustaz zaman pada pekan lalu, yaitu tentang doa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita telah mencapai usia dewasa atau umurnya mencapai 40 tahun ya. Jadi doa ini semoga nanti bisa diamalkan, tidak usah dihafalkan ya, tidak usah dihafal, asal sering dibaca saja, sering dibaca, insya Allah nanti hafal dengan sendiri. Ini saya bacakan, ini potongan dari Quran surah Al-A'raf ayat 15. Ini potongan dari surah Al-A'raf ayat 15. Saya bacakan artinya. Ya Allah, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan aku agar dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertolak kepada Engkau, dan sungguh aku termasuk orang muslim. Nanti bisa diamalkan oleh kalau yang sudah hafal jangan dibuang, kasihkan saja yang baiklah Bapak Ibu semua sangat penting datang kajian sebelum pada pagi hari ini. Seperti biasa akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Insinyur Haji Agung Gaya Purwanto ya, dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita simak bersama, semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah ilmu bagi kita dan meningkatkan keimanan dan kualitas ibadah kita sehari-hari. Di akhir acara bagi ada pertanyaan dari para jemaah, insya Allah akan dijelaskan oleh Pak Ustaz. Dan sebagai acara penutup, para jemaah jangan pulang dulu, kita bersama di dalam masjid. Saya kira dari kami cukup sekian. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ustaz yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam wa ikhtara lana ibrana nabiyana Muhammadan alaihi afdhalus salatu wassalam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
menemukan kebahagiaan yang hakiki, yang sejati, dan yakin bahwa bahagia itu kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bukti kebahagiaan adalah beribadah hanya kepada Allah saja, kemudian memohon pertolongan untuk berserah diri juga hanya kepada Allah saja. Dan inilah pokok dari ajaran seluruh Nabi dan Rasul alaihi wassalatu wassalam, yaitu mengajarkan umat untuk bertauhid. Bertauhid itu dari kata wahada yuwahidu, tauhidan artinya menjadikan satu-satunya. Bahasa kitanya diartikan mengesahkan. Mengesahkan itu artinya menjadikan satu-satunya. Allah satu-satunya yang kita tuju dalam setiap amal kita agar kita diridhoi olehnya. Dan Allah juga yang kita sadari untuk kita meraih kebahagiaan hakiki, bahwa hanya Allah yang bisa menolong kita untuk bisa menghasilkan segala kebaikan maupun menghindari segala keburukan. Nah, oleh karena itu, karena kajian tauhidnya sebulan sekali, jadi saya memakai buku yang merupakan tujuan dari bertauhid, yaitu agar bahagia. Judul bukunya Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah, jalan-jalan atau sarana-sarana penting atau berfaedah untuk meraih hidup bahagia. Salah satunya tadi telah disampaikan oleh pembaca bahwa Al-Quran juga sudah mewasiatkan kita untuk berdoa, terutama ketika sudah usia 40, ya jadi 40 dan lebih, atau sebelumnya juga boleh ya. Tapi ayatnya, ini doanya dari ayat ya, doanya dari ayat, yaitu surat 46 Al-Ahqaf ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalatu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang artinya, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua itu merupakan keharusan yang ditetapkan Allah untuk menunjukkan bahwa orang tua itu adalah manusia yang paling berjasa kepada kita dengan izin Allah atas adanya kita di bumi ini. Tetapi itu terbatas dalam arti berbuat baik kepada kedua orang tua itu harus didasari oleh perintah Allah atau karena Allah semata. Sampai-sampai kalau ada seorang anak misalnya broken home ya, ibu bapaknya bercerai, tetap dia harus berbuat baik kepada bapaknya atau ibunya. Atau bahkan lebih parah lagi, anak itu sejak kecil disimpan di panti asuhan, sampai nggak kenal orang tuanya, tetap dia harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ini hanya bisa ditanamkan kepada anak-anak yang mengerti agama ya. Jadi kalau bapak ibu merasa anak-anak bapak dari ibu kayaknya kurang berbakti, berarti kurang tuh ngajarin agamanya. Sebab kalau orang tua ke anak-anak itu tidak perlu ada perintah, sudah otomatis ketika anak kita lahir kita menyayanginya.
kebaikan kepada orang tua, lawannya ada dua. Yang pertama lawannya yaitu durhaka. Durhaka bukannya berbuat baik, malah orang tua disakiti. Nah, itu adalah termasuk dosa yang akan disegerakan balasannya sebelum di akhirat sejak di dunia. Ya. Jadi ada dua dosa yang belum di akhirat, di dunia pun akan disegerakan, yaitu pertama dosa zina, yang kedua dosa durhaka kepada orang tua. Jadi jangankan di akhirat, di dunia pun akan kelihatan. Nah, oleh karena itu, kalau tadi kita melihat anak-anak kita, sekarang kita lihat diri kita. Kenapa saya kok susah? Kenapa saya kok kesulitan? Coba renungi, mungkin kita kurang baik kepada orang tua. Tapi kan orang tua saya sudah meninggal, sudah buru-buru berdoa lagi ya. Allahumma firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berdoa dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh gitu. Itu bisa menjadi jalan untuk keluar dari kesulitan. Makanya disebut wasiat. Wasiat itu pesan yang sungguh-sungguh dari Allah agar kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi lawan yang kedua, tidak durhaka, tapi membiarkan orang tuanya masih hidup, dia sibuk aja dengan keluarganya, tidak ingat kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari kedua orang tuanya yang masih hidup. Nah, membiarkan itu pun dosa. Lawan dari ihsan adalah satu durhaka, dua membiarkan. Entah itu anak nganggap apa ya gitu. Ada yang begitu, ada juga. Itu tadi kalau nggak ngerti agama, makanya harus ngaji. Ya anak-anak kita tuh harus ngaji. Jangan anggap bahwa dengan tidak durhaka saja sudah berbuat baik. Tidak. Dengan nganggap pun dia sudah salah atau sudah menyalahi perintah Allah, yaitu tidak ihsan. Nah, tapi ayat ini untuk kita kan doanya adalah untuk kita amalatu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Ketika dia hamil, ibu kita merasakan susah payah. Begitu pula ketika melahirkan juga merasakan susah payah. Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Lalu hamil dan menyusui itu 30 bulan. 30 bulan itu adalah derajat kesempurnaan dalam mengandung dan menyusui anak. Ini fikihnya banyak ya. Yang pertama, bahwa si anak itu sebaiknya disapih dari menyusui setelah 2 tahun. Kalau mengandungnya 9 bulan ditambah 2 tahun berarti 24 tambah 9 berapa? 33 bulan. Itu yang sempurna. Nah, tetapi karena menyapih itu 2 tahun, sedangkan di sini mengandung dan menyapih itu sampai 30 bulan, berarti kalau anak lahir setelah 6 bulan maka itu sebenarnya sudah jadi bayi yang normal gitu ya. Dan banyak orang yang prematur. Nah, prematur itu yang paling sedikit 6 bulan. Ya. Kalau 6 bulan lahir masih bisa dipertahankan hidup lah ya. Kalau di bawah 6 bulan itu kemungkinan susah ya gitu. Nah, jadi kalau ada bayi lahir 6 bulan itu masih wajar ya. Masih wajar ya. Kenapa? Karena dia bisa disapih 2 tahun kemudian 24 bulan jadi 30 bulan. Atau sebaliknya misalnya bayinya normal 9 bulan, lalu ibunya tidak ingin menyapihnya 2 tahun, boleh menyapih 21 bulan. Nah, gitu. Kalau mau mengikuti ayat ini, kalau mau sempurna dapat pahala menyapih 2 tahun. Kemudian kalau misalnya udah berat nih 21 bulan aja mau disapih boleh gitu. Tapi zaman sekarang kadang-kadang masih kecil juga udah disapih diganti dengan susu sapi kan gitu. Itu karena mungkin kurang perjuangan ya, yaitu ingin mengamalkan perintah Allah ya. Walaupun ini sifatnya bukan wajib ya, sifatnya adalah anjuran, dan anjuran ini sangat bermanfaat buat kesehatan ya, sangat bermanfaat buat kesehatan. Jadi asal kita nurut saja, nurut kepada Al-Quran dan Sunnah, itu pasti benar hidup kita, pasti bahagia.
hatta idza balagha asyuddahu, sampai ketika anak itu mencapai kedewasaannya. Wa balagha arba'ina sanah, kemudian juga akhirnya mencapai umur 40 tahun. 40 tahun Hijriah ini maksudnya ya. Jadi kalau tahun Masehinya ya 38 setengah gitu, atau 39 tahun, itu sudah 40 tahun Hijriah. Qala, hendaknya anak itu berkata, berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah tolonglah aku an ashkura nikmataka, untuk bisa bersyukur atas nikmatmu allati an'amta alayya, yang telah Engkau berikan kepadaku, ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku, wa an a'mala sholihan tardahu, dan tolonglah aku untuk beramal soleh yang Engkau ridhoi, wa aslih fi dzurriyyati, dan perbaikilah bagiku dalam urusan anak-anakku atau keturunanku juga ya. Ini tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, wa ini minal muslimin, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Berarti kalau sudah umur 40 belum bisa bersyukur ya, belum bisa beramal soleh ya, belum bisa bersungguh-sungguh mendidik anak, itu susah diharapkan. Walaupun bisa saja berubah ya, tapi orang itu diukur kelakuannya itu setelah umur 40 ya. Makanya ada istilah adat kakurung wiga ya, adat kakurung wiga. Jadi umur 40 masih gitu kan ya, orang saya diomean. Tetapi kalau kita ingat para sahabat Rasul juga masuk Islamnya setelah usia tua, jadi itu pun tidak jadi patokan yang pasti. Itu hanya secara kejiwaan. Umur 40 itu umur seseorang menemukan apa yang sebenarnya dia menekuni di situ ya, umur 40 itu. Walaupun tadi secara agama itu tidak bisa juga jadi patokan, hanya secara psikologi orang itu baru merasakan hidup setelah umur 40, kata orang barat ya. Life begins at 40 ya, life begins at 40. Wah, hidup itu mulai justru kalau kita sudah berumur 40 gitu. Ya, walaupun kita mungkin di sini banyak yang sudah lewat ya. Tapi bagus tadi doanya, kita ingat lagi bagian dari pelajaran tauhid, bagian dari pelajaran untuk merenungi hidup kita. Walaupun sudah lewat 40, semoga kita masih bisa berubah dan mau menuju lebih baik. Ya baik, kita coba dibagikan Pak, itu doanya dibagikan. Sudah ya. Yang nggak pegang juga boleh ikut baca ya. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, jadi kalau yang tidak ada lembarannya silakan nanti buka surat 46 ayat 15. Tapi di ujungnya ya, yang terjemahnya ya Rabbi, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan atau beramal soleh yang Kau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku atau keturunanku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sungguh aku termasuk orang muslim ya. Jadi kalau udah 40 ke atas itu Islamnya benar-benar sholat 5 waktunya terjaga, yaitu ukuran yang paling gampang dari keislaman. Yang kedua, harus terus banyak bertobat, beristighfar ya. Yang ketiga, harus bersyukur dan ingat orang tua. Mungkin di bawah itulah yang kebanyakan anak-anak nggak ingat orang tua. Tapi kalau sudah umur 40 juga nggak ingat juga kepada orang tuanya, nah itu berarti apa, keterlaluan. Yang keempatnya
dia mempersiapkan generasi berikutnya supaya jadi baik juga ya. Dan yang kelimanya, dia selalu mencari amal soleh yang diridhoi Allah. Nah, itu isi daripada doa tersebut harus menjadi panduan ya. Namanya doa itu panduan amal, bukan sekedar doa-doa terpenuhi, belum tentu. Kita harus paham isinya lalu kita ikuti isi doa tadi ya. Baik, kembali kepada buku yang dibahas. Kunci bagian berikutnya dalam buku Al-Wasailul Mufidah atau sarana-sarana penting untuk menggapai kehidupan bahagia adalah dengan aktivitas, ilmu, dan konsentrasi ya. Jadi kalau kita ingin bahagia, kita harus terus menyibukkan diri dengan aktivitas yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan fokus pada hal-hal yang penting ya, sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang bisa khusyuk dalam sholatnya dan bisa berpaling dari hal-hal yang lagok, hal-hal yang melalaikan, hal-hal yang tidak ada kegunaannya, baik urusan dunia, untuk urusan dunia maupun untuk urusan akhiratnya. Itu harus ditinggalkan ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Rasulullah SAW, termasuk baiknya keislaman seseorang kalau dia bisa meninggalkan perkara-perkara yang tidak penting baginya ya. Tidak penting itu baik untuk urusan dunianya maupun urusan akhiratnya, terutama kalau urusan akhirat. Kalau perkara yang penting kita jangan abaikan, kalau perkara yang tidak penting kita jangan tertarik. Nah, kayak begitu ya. Karena sekarang ini zaman kita, zaman kemajuan teknologi komunikasi dan informasi ya, TIK gitu. Itu segala info bisa masuk ya. Nggak kita undang pun masuk ke HP kita. Di TV juga segala berita bisa masuk. Kalau kita tidak hati-hati itu ya akhirnya kita sibuk dengan hal-hal yang tidak penting ya. Walaupun kenyataan hal-hal yang tidak penting itu membuat orang jadi terkenal, misalnya di YouTube ya, bikin konten segala macam ya. Dengan kontennya itu akhirnya dia jadi ya, jadi pejabat misalnya gitu. Padahal yang dia sebarkan itu hal-hal yang tidak penting gitu. Tapi karena orang butuh hiburan, akhirnya merasa ini hiburan saya gitu. Dianggap penting itu sebagai hiburan kayak gitu. Nah, kita harus belajar membedakan ya. Yang penting itu adalah wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu sesungguhnya manusia itu benar-benar merugi. Illa ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi yang disebut penting itu kalau membuat kita makin kuat tauhidnya, makin beriman kepada Allah, wa amilus sholihat, makin meningkat amal solehnya, itu baru penting. Kalau tidak, innal insana lafi khusrin, artinya bukan hanya tidak penting, akan membawa kerugian. Makanya segala kegiatan yang kita lakukan harus diniatkan. Ini saya tidak meruginya di mana? Oh, saya ngaji meningkatkan iman. Saya ngaji termasuk amal soleh karena Nabi memerintahkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim ya. Cari ilmu itu wajib bagi setiap muslim ya. Kemudian juga saya dalam hidup ini harus tahu apa maunya Allah, apa yang diajarkan oleh utusan Allah supaya selamat. Nah, kayak gitu. Kemudian misalnya mencari nafkah, mencari uang. Oh ya Allah, dengan saya mendapat rezeki, saya akan bisa menyumbang ke masjid, saya akan bisa umroh, saya akan bisa menyumbang ke madrasah atau membuat sekolah Islam dan lain sebagainya. Jadi selalu hubungan dengan kebaikan, selalu hubungan dengan hal yang memang bermanfaat supaya kita tidak merugi. Nah, kemudian juga harus konsentrasi, fokus. Nah, fokus itu artinya jangan teralihkan. Ya, kenapa? Kadang-kadang kita buka HP mau cari kajian, dia tiba-tiba datang iklan, dia diklik aja di kemana-mana gitu. Dan itu sering terjadi kalau kita tidak konsentrasi.
Kalau tidak konsentrasi, kita saya buka beda yang tahu gitu. Nah, itu jadi segala macam gitu kan. Nah itu kalau tidak konsentrasi. Di antara faktor yang dapat mengatasi goncangan jiwa karena tegaknya syaraf dan hati yang galau ialah menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas atau dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Aktivitas semacam ini bisa mengalihkan perhatian hati seseorang dari hal-hal yang dapat menggoncangkan hatinya. Masalah pasti ada terus, tapi jangan fokus pada masalah dulu. Kita bersikap memulai dengan hal yang bisa kita syukuri. Karena kalau kita berpikir masalahnya seolah-olah kita itu orang yang paling susah di dunia, padahal enggak. Nikmat dari Allah masih banyak ya. Kalau Hakim bilang ada orang sambil makan tahu, sambil makan cengkeh ngomong, aduh hidupnya susah banget ya, aduh hidupnya berat ya gitu. Padahal dia bisa makan tahu saja nikmat ya, dia bisa bernafas saja nikmat, dia bisa ngomong aja itu nikmat, hanya nggak disyukuri itu masalahnya. Kita kadang-kadang sering melihat itu yang kurang aja gitu kan. Sementara yang sudah diberi oleh Allah tidak disyukuri ya. Nah ini ya, jadi caranya agar kita tidak terlalu berpikir dengan kekurangan, yaitu menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas atau dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Aktivitas semacam ini bisa mengalihkan perhatian hati seseorang dari hal-hal yang dapat menggoncangkan hatinya, bahkan mungkin mampu merupakan faktor-faktor yang mendatangkan kesedihan dan musibah. Jiwanya menjadi senang dan semangatnya bertambah. Faktor-faktor semacam ini bisa berlaku kepada orang yang beriman dan juga yang lain. Hanya saja orang yang beriman lebih unggul dengan keimanan dan keikhlasannya ketika dia menyibukkan diri dengan ilmu yang dia pelajari atau dia ajarkan, juga dengan perbuatan baik yang dia lakukan atau amal soleh ya. Jika yang dia lakukan berbentuk ibadah, maka tentu nilainya adalah ibadah. Jika berbentuk pekerjaan atau kebiasaan duniawi, dia ikuti dengan niat yang baik ya. Jadi semua urusan mubah pun kalau dengan niat yang baik, dengan cara yang benar, jadi ibadah. Yang sering saya contohkan apa? Minum itu hukumnya apa? Mubah ya. Mubah, tidak ada pahala, tidak ada siksa, tapi bisa jadi ibadah. Kalau apa? Minum dengan tangan kanan, jangan lupa baca Bismillah. Ini hanya contoh kan ya, Bismillah. Alhamdulillah sudah dapat ibadah tuh. Kita unggul. Makanya perlu ilmu tuh di sana ya. Hal kecil pun bisa jadi kebahagiaan karena saya sudah melakukan ibadah, yaitu minum sesuai sunnah. Makanya kemarin ada yang viral kan, ada menteri lagi pidato minum duduk dulu. Wah ini sudah mulai viral sekarang. Orang-orang yang minum sambil duduk, oh ini dia mau minum sesuai sunnah. Ada lagi menteri lagi disupirin oleh asistennya, divideokan oh lagi baca Quran. Ya walaupun baca Qurannya belum benar nasinya, tapi lumayan ya. Dia berbekal dengan Al-Quran karena menteri itu memang lagi disoroti, yang menteri yang lagi viral. Oh alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menolong dia, karena dia mesti ingat firman Allah gitu kan. Kan orang ini kayak dibaca itu kan, kalau pemimpin mau baca Quran kayak gitu kan. Nah ini jika bernilai ibadah, jika amal ibadah akan bernilai ibadah, jika berbentuk pekerjaan atau kebiasaan duniawi, dia ikuti dengan niat yang baik dan dimaksudkan untuk membantunya dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Saya kadang-kadang ngomong ini suka ingat satu perkara ya, saya dengan beberapa bapak-bapak yang termasuk Pak Haji Syarif senang pingpong. Pak Haji, pingpong bisa diniatkan ibadah kita Pak? Bisa, itu untuk menjaga kesehatan. Ya untuk menjaga kesehatan, jadi sholatnya dalam keadaan sehat kan gitu kan, niat gitu ya. Dan kadang-kadang keluar ucapan yang kalau Allah segala macam keluar sunnah, astagfirullah, masya Allah, itu biasakan begitu gitu. Jadi itu contoh ya. Kemudian kemarin saya di komplek
beda dengan yang lain yang bareng-bareng kemudian pakai celananya di bawah lutut ya kayak begitulah gitu kan. Kalau anak masjid mah beda gitu ya bingung ya. Tapi ada satu orang yang bawa drone sambil jogging sambil apa kameraan gitu kan, dadah ke kamera kayak gitu ya. Jadi apa namanya kameranya bisa terbang ya drone begitu. Oh ya itu mah biar happy aja, kita niatnya olahraga supaya happy ditambah hiburan itu gitu kan, ada mainan yang dipakai. Terus habis itu sarapan bareng ya kayak gitu lah ya, sarapan bareng di mitra kayak gitu. Jadi hal-hal yang mubah sekalipun yang tadinya tidak seperti urusan agama atau urusan ibadah, kalau kita kemas dengan baik itu bisa menjadi nilai ibadah ya. Dan karena itu semua maka faktor-faktor tersebut sangat berperan dalam menghilangkan kesedihan dan berbagai macam musibah. Betapa banyak orang yang ditimpa kegoncangan hati dan kesedihan yang berlarut sampai akhirnya ditimpa berbagai macam penyakit yang lain. Ternyata obat yang paling tepat untuk itu adalah dengan melupakan faktor-faktor yang membuatnya gelisah dan menyibukkan diri dengan aktivitas penting. Walaupun pada akhirnya tetap harus dihadapi, kan masalah itu tetap harus dihadapi. Tapi dihadapi dengan rasa yakin kepada Allah, tawakal kepada Allah. Dengan kita juga sudah beribadah dengan bertakwa, maka kita akan lebih tenang menghadapinya. Kenapa? Karena kita yakin akan janji Allah. Kalau berjanji dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini bukan doa, ini ayat, tapi kadang-kadang dipakai zikir, ya disebut ayat 1000 dinar katanya. Kalau baca ayat ini tadi jadi dimudahkan rezeki. Sebenarnya tadi sama dengan doa. Zikir ini harus jadi panduan amal. Boleh kita baca itu ketika kesulitan, ayat takbirah di dalam makhraja, tapi harus ngerti artinya. Artinya barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah memberi jalan keluar. Jadi kita harus bertakwa. Dan tidak usah dipikirin jalan keluarnya apa. Nanti juga akan ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lebih jelas lagi, Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Syukuri dulu rezeki yang tidak disangka-sangka, yang kecil dulu. Yang kecil itu ya seperti barusan. Memang betul sih udah rutin kalau ceramah dikasih minum. Tapi kan boleh dianggap mungkin datang sendiri, tidak disangka-sangka. Atau nanti mudah-mudahan pengumuman tadi ya, habis kajian masih ada makanan tapi udah kelihatan atau gimana lagi. Itu juga rezeki yang tidak disangka-sangka. Kita suka berpikir rezeki yang tidak disangka-sangka namun 10 miliar gitu, namun gede. Maka yang kecil-kecil itu pun rezeki yang tidak disangka-sangka. Setuju tidak Bapak Ibu? Itu dulu harus kita syukuri gitu. Kalau enggak nanti ya susah untuk bersyukur ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal akan dicukupi oleh Allah. Cukup kita berserah diri kepada Allah. Selama ini juga Allah tidak membiarkan kita, makanya bisa gede sampai sekarang ini karena Allah masih ngurus sama kita. Ya, nah kayak gitu ya. Doanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita lupa jangan lupa ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian akan ada malaikat yang berkata kufita wa rukita wa hudita. Kamu akan dicukupi, kamu akan dijaga, dan kamu akan diberi petunjuk. Lalu setan lari dan berkata kepada temannya, bagaimana kita bisa membahayakan orang yang dicukupi Allah, diberi petunjuk dan dijaga. Nah inilah mengapa kita kadang-kadang lupa, karena setan menggoda kita agar tidak berdoa seperti itu. Jadi kalau keluar rumah, tapi tidak harus keluar rumah, bisa kita memulai suatu perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kerjakan proyek ini, nah itu bisa. Ya. Karena itu umum menjamin Allah akan mencukupi, Allah akan menjaga, Allah akan memberi petunjuk. Nah, itu jangan lupa sering-sering membaca doa itu. Ya, kemudian juga kita yakin juga di surat ke-3 ayat 100
Jika Allah menolong kamu, tidak ada yang bisa mengalahkanmu. Wa yahdurkum faman dalladzi yarzuqukum min ba'di. Kalau Allah membiarkanmu, yaitu tidak menolongmu, siapa lagi yang bisa menolongmu setelah itu? Wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah lah orang yang beriman bertawakal. Ya. Jadi mungkin Pak Haji Syarif nanya, boleh nggak Ustaz dibaca kalau mau main gitu? Oh, boleh kalau namanya seimbang. Pendawannya jauh dari makan, boleh. Iya, suruh pulau pada goli padaku, kalau kita lama ada yang bisa mengalahkan kamu. Ayo menang ya. Kalau penting-penting dari kemenangan itu, nggak terlalu penting sebenarnya menang itu. Yang penting itu sehat. Tapi ternyata kalau menang itu lebih sehat juga. Lebih sehat itu kadang-kadang kan apa namanya? Ya karena happy lah, namanya dopamin ya. Dopamin itu adalah rasa senang alami yang didapat oleh orang yang berolahraga. Tapi itu sebenarnya sejenis morfin ya, tapi morfin yang halal. Jadi morfin alami itu disebut dopamin ya. Itu dengan olahraga kita senang, dengan apa namanya rihla, disebut healing, kita senang, itu boleh ya. Tetapi jangan keseringan ya. Jangan keseringan. Itu disebut dopamin kalau kata istilah kedokteran. Nah, ini aktivitas yang penting untuk bermanfaat, karena itu darah juga memiliki kesibukan yang disenangi dan diinginkan oleh jiwa. Sebab yang demikian itu dapat mempercepat hasil yang dimaksudkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya di antara hal yang juga dapat menolak kesedihan dan kegelisahan adalah mengkonsentrasikan segenap pikiran pada tugas atau pekerjaan yang ada pada hari itu, tidak memikirkan hal yang masih akan datang serta kesedihan yang pernah terjadi. Jadi Nabi mohon perlindungan dari alham dan al-huzn. Al-huzn artinya kesedihan atas hal yang telah berlalu yang sudah tidak mungkin ditolak dan diraih kembali. Alhamu artinya kesedihan yang terjadi karena perasaan takut akan hal yang akan datang. Dengan demikian seorang hamba berusaha menjadi ibnu yaumi. Yang penting hari ini beres saja sudah harus disyukuri gitu. Alhamdulillah ya Allah, saya bangun tidur merasakan lagi hari ini, saya bersyukur dengan nikmat yang Kau berikan di hari ini ya. Jadi belajar untuk mencukupkan diri dengan hari itu. Gak usah pikiran yang sudah-sudah, gak usah berpikir yang belum terjadi. Kita juga belum tentu hidup sampai besok. Kalau kita sudah sering berpikir begitu, nanti urusan jadi simpel. Kita belum tentu hidup sampai besok, jadi kita gak akan terlalu galau dengan apa yang belum terjadi ya. Juga gak usah pikir yang kemarin itu sudah terlalu ya. Itu kata kita rolis hari-hari itu dimatilah hari ini kan gitu ya. Nah jadi betul, Rasul sendiri menganjurkan bahwa tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kamu bertawakal kepada Allah itu benar-benar dengan tawakal yang benar, la razaqakum kama turzaqut thair. Nanti kamu diberi rezeki itu seperti burung diberi rezeki. Tabu himasa wa taruhu bitona. Burung itu keluar pagi-pagi dalam keadaan perut lapar dan pulang dalam keadaan perut penuh. Bahkan kalau dia punya anak, bawa oleh-oleh kepada anaknya. Nah, hidup seperti burung itu harusnya kita jalani sejak dulu. Tapi sekarang justru baru kita jalani setelah pensiun. Kalau dulu pikir, oh dia harus punya rumah, harus punya mobil, harus apa. Sekarang nikmati hari ini juga betul, ternyata gitu. Cukup dengan menikmati satu hari aja sudah cukup gitu. Kemudian tadi mikir baru tak ingat gitu kan. Jadi bisa menikmati hari ini pun itu harus sudah bersyukur ya, seperti itu ya. Jadi seseorang akan menjadi ibnu yaumi putra harinya dan sungguh-sungguh memperbaiki hari dan waktu yang dia ada saat itu. Bila hati dikonsentrasikan untuk hari ini, dia akan berusaha menyempurnakan semua tugasnya yang sekarang. Gak usah mikir lagi yang belum, gak usah menyesali yang sudah ya. Dengan demikian dia akan terhibur dari kesedihan dan musibahnya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa atau mengajarkan umatnya untuk doa tersebut, pada hakikatnya dia memberikan dorongan, ya tentu dengan bantuan Allah dan karunia-Nya, agar kita bersemangat, ya, dan bersungguh-sungguh mencapai prestasi dan menolak kegagalan, ya, sebagaimana
yang diminta dalam doa tersebut ya. Doa itu adalah doa untuk melunasi hutang ya. Kayaknya perlu ya. Doa untuk melunasi hutang itu Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Yang artinya Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minal hammi, dari kegalauan, wal huzni, dan kesedihan, wa minal ajzi wal kasali, dari bersikap lemah dan bersikap malas, wa minal bukhli wal jubni, aku juga berlindung kepadamu dari pikiran dan kepengecutan, wa a'udzubika min ghalabatid daini, dan aku berlindung kepadamu dari dililit oleh hutang, wa qahri rijal, sehingga aku dikuasai oleh manusia ya. Kalau orang punya hutang pasti disetir oleh orang lain kan gitu ya. Nah, ini doa yang diajarkan Rasulullah SAW, serta kita diminta untuk mengikuti isi doa tersebut, karena doa itu bergandeng dengan amal. Setiap hamba berusaha mendapatkan apa yang bermanfaat baginya, baik urusan dunia dan akhirat, dan dia juga berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar sukses mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minil dhaif, wa fi kullin khairun, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la tajiz, wa idza asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kana kadza wa kadza, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al, fa inna law taftahu amala syaitan. Yang artinya mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding mukmin yang lemah. Bersungguh-sungguhlah terhadap perkara yang bermanfaat buatmu, mintalah pertolongan Allah untuk bisa menghasilkannya. Namun jika terjadi kepadamu sesuatu yang tidak kamu inginkan, fala taqul, jangan kamu katakan law ani fa'altu kada lakana kada wa kada. Kalau saja aku berbuat seperti ini, kejadiannya tidak akan begini, kejadiannya akan menjadi yang lain. Itu yang tidak boleh. Kalau dulu saya begini, kalau tadi saya begini, itu tidak boleh. Kalau sudah terjadi, terima saja sebagai takdir. Walaupun boleh dievaluasi nanti lagi, saya tidak akan begitu ya. Kenapa? Karena menyesali yang sudah lalu itu tidak bisa memperbaiki keadaan ya. Walaupun itu kalau jadi lagu terkenal kan ya. Kalau dulu kita tak bertemu, takkan pernah merasakan sakitnya rindu, ya itu mah Christine Panjaitan ya. Katakan sejujurnya, judulnya Teta. Itu nggak boleh, nggak boleh. Kalau dulu begini, kalau dulu begitu, itu nggak boleh. Sebaiknya kita mengatakan qadarallahu, Allah telah menakdirkan, wa masyafa'al, Allah telah memperbuat apa yang Dia kehendaki. Jalani takdir ini dengan petunjuk Allah, yaitu di surat ke-64 surat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah, tidaklah terjadi satu musibah pun kecuali dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan siapapun yang beriman kepada Allah, hatinya akan diberi petunjuk untuk menyikapi takdir dengan benar. Prinsip dasarnya ada 3 menyikapi takdir dengan benar, itu adalah SSI: syukur, sabar, istighfar. Itu ciri orang beriman yang akan bahagia dengan keimanannya. Alam untuk sa'adah salasah ya, kata para ulama, ciri orang yang bahagia itu ada 3. Idza un'ima syakara, kalau dia mendapat kenikmatan, kesenangan, dia bisa bersyukur dengan benar. Wa idza ubtuliya sabara, kalau dia diuji dengan kesusahan, dia bisa bersabar dengan benar. Wa idza adnaba istaghfara, kalau dia bersalah atau berdosa segera istighfar ya, sebagaimana tadi dibacakan dalam sholat subuh ya, surat Al-Imran ayat 135, 136. Waladina idza fa'alu fahishatan,
Dan kalau orang yang bertakwa itu adalah jika melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang merusak masyarakat ya. Audolamu anfusahum, maka dia mendolimi diri sendiri, melakukan maksiat sebagai dosa pada dirinya. Zakarullah, dia segera ingat Allah, fastaghfaru lidunubihim, segera istighfar, segera mohon ampun atas dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan dia tidak terus menerus dalam dosa yang diperbuatnya. Wa hum ya'lamun, padahal sudah tahu itu salah. Ya, kemudian ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim. Orang yang begitu barulah akan diberi balasan nanti ampunan dari Allah, wa jannah, mendapatkan surga tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, dan kekal nanti di surga, wa ni'ma ajrul amilin. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Surga itu adalah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Maksudnya apa? Maksudnya jangan suka kecewa di dunia. Ya Allah, saya sudah ibadah, sudah sedekah, sudah saum, sudah kemis, sudah tahajud, kok masih susah terus? Tenang, Allah berjanji, wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik balasan bagi orang yang bekerja itu kapan? Nanti di akhirat. Nanti kalau masuk surga itu sudah cukup. Jangan suka terus sekarang. Dan kita sudah begitu kan, sudah GM, asal itu sepang solehan, asal sudah pantas ditolong Allah gitu kan. Ya, kok masih susah terus ya Allah, kan saya sudah berusaha tadi memenuhi, katanya kalau yang pertama di jalan keluar gitu. Ya udah, Allah lebih tahu, nanti kita butuh akhirat, butuh nanti di surga. Sekarang kita sabar saja. Wa ni'ma ajrul amilin, sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal itu nanti di surga ya. Nah, jangan mengatakan kalau dulu begini, kalau dulu begitu, tidak akan terjadi apa yang aku tidak suka ini. Nggak usah, udah itu menjadi bahan evaluasi tapi tidak jadi bahan penyesalan. Udah, ketika Allah menimpakan satu ujian, maka Allah sedang memberi ilmu baru ya, itu yang harus kita yakini ya. Surat 64 ayat 11 ya. Wa may yu'min billahi yahdiqallah wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian kalau kita beriman, tidak boleh merasa lemah, tidak boleh merasa sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Itu surat ke-3 ayat 139 ya. Wala tahinu, janganlah kamu merasa hina, merasa lemah. Wala tahzanu, janganlah kamu sedih terhadap apa yang sudah terjadi. Wa antumul a'launa, sedangkan kamu adalah orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah in kuntum mu'minin. Dan ini bukan ngaku-ngaku ya. Kita bukan ngaku-ngaku bahwa kita orang yang mulia di sisi Allah, tapi kata Allah, jika kita beriman, kita adalah orang yang paling tinggi derajatnya dibanding manusia lain. Kenapa ini bukan ngaku-ngaku? Karena kita juga belum tentu beres keimanan kita, itu masalahnya. Jadi tugas kita agar mulia itu luruskan keimanan, tauhidnya harus benar ya. Nggak usah tertarik lagi sama ajaran agama lain, apalagi yang mengejek Al-Quran ya. Nggak usah. Allah telah berjanji kok kamu tuh paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Luruskan saja iman kita gitu kan. Pasti itu terpenuhi ya jadi Allah. Fa inna law taftahu amala syaitan, karena kalau kamu mengatakan seandainya dulu begini, seandainya dulu begitu, akan membuka pintu setan. Jadi setan akan menyuruh kita untuk menyalahkan keadaan, menyalahkan waktu, mencari kambing hitam, kambing belang, kambing conge, ya semua dicari-cari gitu kan. Karena tidak mau ridho terhadap takdir Allah, tidak mau yakin bahwa kesulitan yang kita hadapi itu hakikatnya Allah sedang memberi ilmu baru kepada kita ya. Untung kita nggak yakin yang tadinya, kalau oh berarti tadi yakin mau musibah, tapi berarti kan ada ilmu baru gitu. Itu pelajaran. Setiap kesulitan yang kita dapat itu adalah ilmu baru ya, agar kedepannya kita bisa mengatasi. Kata Rasulullah SAW, seorang mukmin tidak mungkin dipatuk ular dari lubang yang sama. Terusnya jadinya ya lubang ular mana nanti gitu. Itu kalau dia beriman. Kalau dia beriman. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW menghimpun antara perintah berusaha meraih yang bermanfaat dalam setiap kondisi dengan perintah mohon pertolongan kepada Allah dan perintah agar tidak membenturkan sikap lemah yang merupakan cerminan dari sifat malas yang berbahaya.
Semua itu dikumpulkan dengan perintah pasrah terhadap hal-hal yang sudah berlalu dan selalu memperhatikan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW membagi urusan manusia menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian yang dibolehkan bagi seorang hamba berusaha mendapatkannya, menolaknya atau meringankannya. Bagian kedua adalah bagian yang tidak boleh tidak, harus disikapi dengan pasrah, dengan beriman kepada takdir. Di sini seorang hamba dituntut tenang, rela dan menerima, dan tidak diragukan lagi bahwa memperhatikan sikap semacam ini adalah faktor untuk memperoleh kesenangan dan melenyapkan kesedihan. Nah, itu bagian kedua, yaitu bagaimana kita bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, aktivitas yang penting bagi kita dan bisa menghindari distraksi dengan fokus ya kepada hal yang bermanfaat, itu akan mendatangkan kebahagiaan. Pasal ketiganya, kita harus pikir, ingat nikmat dan melihat ke bawah. Ini akan dibahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala ya. Baik, kembali kajian tauhid atau kajian akidah di sini memang tujuannya adalah agar kita bahagia, tapi ternyata kuncinya kudu benar-benar imannya. Ya. Bagaimana kita iya karena kedua ya karena selainnya benar. Bagaimana kita beriman kepada takdir dengan benar, yaitu dengan syukur, sabar dan istighfar. Bagaimana kita meyakini akhirat itulah puncak dari segala ketentuan. Apakah kita sukses atau kita gagal, nanti kan di akhirat ayatnya hanya semu, hanya kelihatannya orang kelihatannya sukses, kelihatannya gagal, itu belum tentu. Ya, ini sebagai penutup ya, yaitu surat ketiga, surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wa innamal tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya hanyalah akan dicukupkan balasan perbuatanmu itu nanti di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang diselamatkan dari siksa neraka, wa udkhilal jannata, dan kemudian dia dimasukkan ke surga, faqad faz, maka itu orang yang menang, orang yang sukses, orang yang beruntung. Itu kalau bisa buktian selamat dengan neraka, surga itu baru termasuk orang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang akan memperdaya kamu, membuat kamu lupa akan tujuan utama, yaitu mencari ridho Allah dan kebaikan akhirat. Itulah dunia. Makanya jangan terlalu dibesar-besarkan, biasa ya. Pokoknya Allah ridho, pokoknya saya nanti selamat dari neraka masuk surga. Makanya ketika membaca doa satu jalan pun harus dengan penghayatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena kalau tidak dihayati mah cuma nomor satu aja yang diingat-ingat. Fid dunya hasanah doang diingat gitu. Kalau tidak dihayati, kalau dihayati mah oh ternyata yang paling menentukan itu justru dua yang terakhir. Kita masuk surga selamat dari neraka, barulah kita sukses. Itu surat 3 ayat 185. Udah lewat ini. Ya silakan. Belum ya? Belum syuruk ya? Udah nah, berarti nggak ada yang bertanya atau ada? Silakan. Mas, ya, mas. Ibu-ibu ada yang bertanya, ibu-ibu? Oh, cekat ya. Terus paling bawah. Jadi kalau tidak ada yang bertanya itu berarti lagi merenung, lagi mencerna. Ya. Bahkan ada guru yang pintar masuk kelas. Ya. Anak-anak sudah tahu belum yang akan diajarkan? Belum tahu Pak Guru. Kalau nggak tahu buat apa saya ngajarkan? Besoknya datang lagi gurunya. Anak-anak sudah tahu belum? Sudah tahu Pak Guru. Nah, kalau sudah tahu nggak bisa diajarin. Ya, terus sudah gitu anak-anaknya juga pintar. Masuk Pak Gurunya. Anak-anak berarti yang diajarin sebagian mengatakan sudah tahu Pak Guru, yang sebagian mengatakan tidak tahu Pak Guru. Ya sudah, yang sudah tahu ngajarin yang belum tahu. Pulang lagi gurunya. Pintarnya jadi guru begitu. Ya baik, alhamdulillah kalau tidak ada yang bertanya ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Yang salah itu dari kesalahan saya sendiri, terperinci oleh syaitan. Semoga Allah mengampuni kita semua, dan kalau yang benar maka itu dari Allah dan Rasulnya, semoga kita dikuatkan Allah untuk mengikutinya. Allahumma innal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa adina batila batilan warzuqna
qaulina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kawan. Kelihatan. Biasanya matanya. Jadi isi dipotong. Jadi kemana bareng itu di situ ya di mana dulu. Saya seru berperhatian. Kan? Tomasin sama Kira 12. Wah, cas dulu. Alhamdulillah.